Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi pencemaran air. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk! Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya! Apakah pencemaran air itu? Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya bahan kimia atau partikel lain yang berbahaya dan beracun ke dalam badan air seperti sungai, kolam, laut, dan sebagainya, di mana partikel tersebut terlarut, tersuspensi, atau terendapkan di dalam air sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air. Pencemaran air dapat membahayakan kehidupan seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Hal ini dikarenakan makhluk hidup membutuhkan air untuk dikonsumsi. Coba kita bayangkan, jika air yang kita konsumsi terkandung zat berbahaya, maka akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Begitu juga dengan makhluk hidup yang ada di dalam air seperti ikan. Ketika air sungai tercemar, maka ikan yang ada di sungai akan merasakan dampaknya hingga dapat menyebabkan kematian. Lalu, apakah yang menyebabkan pencemaran air tersebut terjadi? Pencemaran air dapat disebabkan oleh fenomena alam seperti letusan gunung berapi, badai, banjir, dan fenomena lainnya. Akan tetapi, hal utama yang dapat mengakibatkan pencemaran air adalah aktivitas manusia. Aktivitas yang dimaksud seperti membuang limbah sembarangan. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya seperti limbah plastik, tumpahan minyak, sisa bahan kimia, hingga limbah yang mengandung logam berat berbahaya dan beracun seperti merkuri, timbal, tembaga, krom, seng, nikel, dan lainnya. Logam berat ini dapat menyebabkan kematian biota laut, menurunkan kualitas air, dan menimbulkan penyakit. Selanjutnya, membuang limbah rumah tangga sembarangan. Setiap hari, setiap rumah pasti memiliki sampah berbentuk cairan maupun padatan, misalnya seperti sampah dapur dari aktivitas memasak, sampah plastik, tinja, air bekas cucian, dan lain sebagainya. Limbah ini bersifat tidak baik bagi lingkungan karena mengandung kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, limbah pertanian. Sering sekali hasil pertanian akan terganggu dikarenakan adanya serangga hama yang merusak. Oleh karena itu, petani sering menggunakan pupuk kimia anorganik untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Akan tetapi, pupuk kimia ini juga bersifat tidak baik bagi lingkungan karena dapat menyebabkan eutrofikasi. Lalu, apakah dampak dari pencemaran air tersebut? Ketika air sungai, danau, atau laut tercemar limbah berbahaya dan beracun, maka akan menyebabkan kematian organisme-organisme air. Meskipun organisme air tersebut selamat, ada kemungkinan polutan akan tetap berada di dalam tubuh organisme dan kemungkinan dapat dikonsumsi oleh manusia. Hal ini menyebabkan polutan tersebut dapat ditransfer ke dalam tubuh manusia. Selain itu, manusia juga tidak bisa mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Jika manusia mengkonsumsi air tercemar, maka dapat menyebabkan terkena penyakit seperti hepatitis, kolera, dan lain sebagainya. Limbah rumah tangga dan pertanian berupa deterjen dan pupuk kimia anorganik yang mengandung fosfat dan nitrat dapat menjadi nutrisi bagi alga dan tanaman air, sehingga menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi adalah proses di mana air menerima nutrisi seperti fosfat dan nitrat berlebih yang menyebabkan pertumbuhan alga dan tanaman air seperti eceng gondok secara berlebihan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pencemaran air sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran air? Kita dapat mengurangi pencemaran air dengan tidak membuang sampah sembarangan
ke badan air seperti sungai, danau, dan laut. Oleh karena itu, pastikan kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, pembuangan limbah industri sebaiknya dilakukan secara legal dengan mengikuti peraturan yang ada. Kemudian, sebaiknya petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia anorganik dan lebih banyak menggunakan pupuk kimia organik untuk mengurangi pencemaran. Sebagai peserta didik di sekolah, kita dapat memulai di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah untuk dapat menjaga lingkungan kita. Selain itu, kalian juga dapat membagikan video ini kepada teman dan orang yang kalian kenal agar dapat mengetahui bahaya dari pencemaran air.